Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas seputar 10 aktivitas self-care yang bisa kalian lakukan di rumah semasa pandemi ini. Karena menurut aku kesehatan mental itu sangat amat dibutuhkan di masa pandemi. Kalau kalian ngelihat YouTube aku dari Instagram aku, berarti kalian Instagram fam yang tahu kalau aku itu sering banget ngomongin seputar self-care. Nah, ini banyak banget yang nanya aktivitas self-care apa aja sih yang bisa dilakuin. Sebenarnya self-care itu bener-bener banyak banget. Even kalian misalnya hobi masak, dan kalau misalnya habis kalian masak kalian ngerasa kayak lebih relax, lebih ke healed gitu soulnya, ya itu udah bisa dinyatakan sebagai self-care. Cuman di sini aku pengen kasih tahu 10 aktivitas yang kira-kira bisa kalian pertimbangkan untuk dijadikan aktivitas kalian untuk self-care. Yang pertama itu adalah exercise. Jadi exercise ini kalian bisa dengan olahraga kecil, gak perlu berat-berat. 10-15 menit aja tuh udah oke banget. Biasanya aku ngelakuin itu kayak morning yoga atau morning stretch. Kalau misalnya kalian yang bukan into yoga, kalian bisa ke morning stretch aja, karena itu bener-bener kayak nge-stretch badan doang, dan biasanya tuh 10-15 menit. Nah, aku milih itu untuk lakuin di pagi hari karena biar enak aja gitu loh ngemulai hari aku. Dan aku juga research kalau ternyata quick 20-minute workout can generate enough endorphins to turn your mood around and keep you on track for a good day. Kayak yang kedua itu adalah meditasi. Nah, hal ini yang lagi suka aku lakuin udah beberapa bulan terakhir, karena menurut aku meditasi itu membantu aku dalam kontrol emosional aku juga. Kalian bisa cari beberapa video mengenai meditasi di YouTube juga, karena dia biasanya segmented gitu. Nah, biasanya aku cari itu untuk morning and night. Kalau untuk yang morning, aku biasanya cari untuk yang love, gratitude. Terus udah gitu, kalau yang malam aku carinya untuk sleep, supaya tidur kita itu lebih tenang, untuk meredakan anxiety dan stres juga. Nah, itu aku lakuin meditasi juga, dan arahannya itu aku biasanya ngeliat di YouTube. Gampang banget, simple banget, itu bener-bener tinggal nafas doang aja, atur nafas, dan bener-bener diajarin kayak tarik nafas pelan-pelan, habis itu buang dan segala macam. Pokoknya kalian bisa tinggal cari aja di YouTube, karena itu video tentang meditasi itu banyak banget dari orang-orang pro yang ngelakuin itu, dan kalian bisa tiruin di rumah. Nah, kenapa aku milih untuk pagi dan malam hari? Karena kalau pagi biasa untuk nge-prepare diri aku untuk lebih bersyukur lagi dan untuk bisa tenang aja. Biasanya aku juga self-talk di pagi hari. Nah, kalau di malam hari aku biar tidurnya itu tenang dan gak ngebawa stres yang hari itu udah aku dapetin, udah aku rasain gitu. Jadi oke, hari ini ada masalah, hari ini ada stres, tapi aku tidak mau membawa masalah itu ke dalam fase tidur aku. Jadi aku butuh tidur dengan tenang. Nah, biasanya makanya kenapa sebelum tidur itu aku pasti pakai meditasi yang for sleep. Oke, ketiga itu adalah create something. Create something itu kalian bisa apa aja, tapi di sini kalau dari aku sendiri, aku biasanya pakai art therapy. Kalau kalian kepo nah art therapy aku, kalian bisa lihat di videonya. Nanti di ending video ini aku bakalan taruh videonya, karena aku udah pernah bahas seputar art therapy. Nah, biasanya art therapy yang aku lakuin itu ada beberapa sih. Ada glass painting, ada acrylic painting, atau enggak watercolor, atau bisa juga aku art journaling. Nah, itu tergantung dengan moodnya aja. Kalau kalian penasaran tentang 4 perbedaan itu dan pengen dibahas lebih lanjut, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti siapa tahu aku bisa bahas itu di next video. Karena menurut aku kalau kita nge-create sesuatu itu bisa ngebawa peaceful di otak kita sih, terutama kalau art therapy. Kenapa makanya aku tuh suka banget, karena itu benar-benar ngebawa rasa aman, tenang, nyaman, bener-bener peaceful aja. Dan kayak udah gitu, kayak kreativitasnya bisa keluar, tapi kamu juga bisa ngekontrol emosi. Bahkan beberapa kali aku art therapy itu ada beberapa emosi yang akhirnya keluar di paintingnya, dan itu jadi aku taruh di kamar aku untuk jadi aku pengingat kayak, oh gue pernah ada di fase ini loh, dan segala macamnya. Pokoknya create something itu menurut aku ngebantu banget aku untuk lebih kreatif, tapi juga ngebantu aku untuk ngedapetin rasa peaceful di otak aku gitu.
dan jangan terpaku sama hasilnya guys. Yang penting itu adalah prosesnya. Jadi kalau lagi art therapy atau kalian lagi nge-create apapun itu yang termasuk di art, itu jangan mikirin di hasilnya dulu, karena kecuali kalau misalnya kalian professional painters atau professional artist, kalian itu pasti akan kepikiran ya sama endingnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai ini untuk self care, itu kalian tenang aja, gak perlu ngeliat hasilnya, tapi trust the process aja. Aku juga saranin kalian ngeliat Bob Ross painting, karena kalau misalnya kalian pengen jadiin art therapy sebagai self care activity kalian bisa lihat di Bob Ross, karena dia ngajarin teknik-tekniknya yang ngebikin kita juga jadi memperdalam dari painting itu sendiri gitu loh. Jadi mendapat hal baru juga. Kayak yang keempat, ini simple tapi jarang dilakukan oleh orang-orang, terutama di ibu kota Jakarta. Itu adalah get outside. Biasanya orang-orang tuh bener-bener hidupnya tuh kayak apa ya, kayak dikejar-kejar gitu loh. Kayak bangun udah harus mikirin ABCDE dan segala macam. Bisa ngeluangin waktu gitu loh untuk bener-bener kayak wah gila, enjoy the morning. Itu tuh pasti susah banget buat orang-orang Jakarta terutama ya. Tapi sayangnya itu perlu dilakukan. Seenggaknya tuh Sabtu pagi atau Minggu pagi gitu. Gak harus muluk-muluk kayak ke gunung dan segala macamnya. Sesimpel ke park aja, ke taman aja, atau kayak jalan pagi, nyari sarapan, yang kayak gitu-gitu loh. Seenggaknya di pagi-pagi tuh kalian bener-bener ngehirup udara yang fresh gitu loh, dengan otak yang fresh. Yang kelima adalah self care activity itu sesimpel tidur. Karena kenapa? Kadang banyak banget orang yang kayak aktivitasnya udah banyak banget, tapi dia tuh kurang waktunya buat tidur. Tidur itu sangat dibutuhkan guys, sesibuk apapun kalian, tidur itu tetap harus di manage, karena tidur itu juga berperan penting dalam emosional kita, dalam apa ya, dalam badan kita gitu loh. Itu penting banget. Bahkan tuh kayak 20 minute nap aja tuh bisa ngebantu untuk kayak lebih relax juga gitu loh kadang, kalau kalian nggak lagi buru-buru ya. Pokoknya tidur itu penting guys ya, tolong walaupun kalian sibuk, tidur itu bisa jadi salah satu aktivitas untuk self care, karena dimana kalian bener-bener ya udah menjaga, taking care of yourself dengan cara mengetahui jam tidur yang baik. Oke, selanjutnya itu adalah read a book. Membaca buku sekarang memang jadi self care aku yang paling aku suka, karena dari baca buku itu, aku biasanya sebenarnya genrenya kalau baca buku itu lebih ke self help book, dan aku suka banget kalau buku itu tuh ditulis dari orang yang udah berexperience dalam apapun, hal apapun di dalam hidupnya, terus dia tuangin ke buku. Itu aku suka banget bacanya, karena aku ngerasa aku bisa dapet feedback dan aku bisa nemuin insight-insight baru yang bisa aku aplikasikan di hidup aku sendiri. Dan aku juga ngerasa ada apa ya, rasa-rasa, ada feelings yang kayak nggak bisa aku dapetin ketika aku nggak lagi baca buku gitu. Karena kadang kalau lagi baca buku, kalau kalian nemu buku yang tepat, itu pasti rasanya tuh kalian kayak kepisah sama dunia lain, yang otomatis tuh kayak rasa ya kalian nggak akan ngebawa beban yang hari itu kalian tuh pikirin banget gitu loh. Aku kadang kalau misalnya bener-bener lagi stres banget dan mumet banget dan aku memilih untuk baca buku, itu aku lebih ngerasa tenang, karena aku ngerasa dengan buku yang tepat itu aku jadi kepisah sebentar sama dunia asliku gitu loh. Kayak oke, gue ada di new world nih yang gak akan pernah gue bisa rasain nih feelingsnya ketika gue lagi gak baca buku gitu. Nah, let me know juga kalau kalian pengen tahu rekomendasi buku-buku yang bagus. Nanti aku bakalan buatin satu video, karena menurut aku orang kalau nggak suka baca itu mungkin aja dia itu belum nemuin buku yang tepat buat dirinya. Oke, lanjut adalah sesimpel mandi. Kadang orang tuh menganggap mandi itu adalah sebuah kemalasan. Gak apa-apa sih guys, kadang aku juga suka malas sih kalau di weekend gitu. Tapi kalau misalnya kalian abis menjalani hari yang berat gitu, dengan kalian mandi, sambil nyalain aromaterapi, terus udah gitu kalian play peaceful music, terus kayak ya udah enjoy aja momen kalian mandi pada saat itu juga udah termasuk self care, dan itu juga rasanya enak banget. Aku pernah melakukan itu juga dan aku ngerasa langsung kayak fresh aja gitu, apalagi badannya bersih terus otaknya
enak juga gitu lah setelah keluar dari kamar mandi. Oke, lanjut yang ke-8, itu adalah socialize. Mungkin selama pandemi ini kita nggak bisa sering-sering untuk nongkrong di luar ya, karena kan COVID-19 itu masih ada gitu. Tapi kalian bisa reach out kayak via media sosial gitu, atau call dan segala macam. Pokoknya jangan putus untuk tetap bersosialisasi, karena itu juga penting. Dan selain itu adalah memilah-milah orang yang bisa bikin kalian menjadi orang yang positif dan jadi the best version of yourself. Itu juga penting banget, karena sekarang aku udah di tahap kayak aku ninggalin banyak banget toxic circle yang bisa bikin aku tuh jadi toxic juga gitu loh. Kayak aku harus let go, dan akhirnya aku juga ketemu sama orang-orang yang bisa jadi positive environment untuk aku juga gitu. Jadi cari orang-orang kayak gitu, dan gak apa-apa. Itu menurut aku kalau friendship itu pasti butuh waktu sih sampai kita akhirnya sadar kayak yang mana yang toxic buat kita, yang mana yang enggak gitu loh. Karena kadang bukan cuman orang lain juga yang bisa toxic, tapi diri kita itu juga bisa toxic. Ingat ya, kalau kita ada di environment yang rada kurang cocok sama kita, biasanya jadinya yang rada toxic tuh jadinya kita. Ya kalau udah kayak gitu, pilihannya balik lagi di kalian. Kalian mau berubah atau mau kayak pergi, terus ya cari yang positive environment yang bisa merubah diri kalian juga, dan kalian bisa jadi the best version of yourself. Oke, next adalah puasa bermain media sosial. Karena sekarang ini bener-bener semua orang baru bangun tidur, including me, itu pasti pegang handphonenya. Sekarang itu aku juga megang handphone tuh, aku batasin banget. Apalagi kalau weekend, apalagi kalau lagi males-malesan di rumah, itu pasti aku akan membatasi pemakaian handphone, terutama media sosial. Karena lama-kelamaan kalau kita terlalu sering ngeliatin media sosial itu, kalau di aku ya, itu nge-trigger aku di banyak banget hal yang jadinya tuh aku jadi capek lagi gitu loh. Akhirnya aku butuh untuk kayak stop main media sosial, stop pegang gadget. Ya bertahap lah. Awalnya kayak 1 jam, 2 jam gitu. Lama-lama jadi kayak coba 4 jam, 5 jam gitu dalam satu hari, yang kayak gitu-gitu. Dan aku juga nemu artikelnya kalau turning off your phone for the day can really give you some peace of mind and clarity. Aku setuju juga sih dari statement artikel ini, karena aku juga merasakan hal itu. Jadi makanya guys, self care itu tuh easy busy, tau gak sih? Sesimpel kalian kayak taruh handphone kalian dan fokus ke diri kalian dulu gitu. Even kalian mau kayak nggak mau main handphone, gue pengen istirahat dulu, itu udah termasuk self care. Karena berarti kalian kayak aware gitu, kalian pengen ngejaga badan kalian, kalian pengen ngejaga soul kalian gitu. Jadi sesimpel itu tuh udah termasuk self care. Nah ini yang terakhir ya, aku sebenarnya ini nambahin karena aku nemu artikel yang menarik. Jadi sources dari ini semua selain dari true story aku, itu juga aku nyari di jurnal-jurnal orang. Yang aku nemu adalah kalian bisa melakukan self-care activity dari declutter. Di sini dibilangin kalau deep clean your kitchen or clear out all of those things that no longer spark joy, itu bisa ngasih impact ke mood kita juga katanya. Dan katanya proses dari decluttering itu sendiri, atau kayak bersih-bersih gitu, itu tuh bisa kita jadinya kayak nge-declutter pikiran kita juga gitu. Oke, segitu aja beberapa aktivitas yang udah aku kasih tahu ke kalian mengenai aktivitas self-care yang bisa kalian lakukan di rumah di masa pandemi ini. Ya, semoga kalian suka dan merasa terbantu. Aku senang banget sih kalau kalian bisa praktekin salah satu dari ini. Nanti kalau misalnya udah kalian praktekin dan kalian merasakan perubahan, please let me know. Sesimpel komen di bawah ini atau DM aku juga boleh. Segitu aja videonya untuk hari ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, kalian bisa subscribe juga, kalian bisa share juga ke Instagram aku, tag ke aku kalau misalnya kalian lagi nonton ini atau lagi ngelakuin aktivitas self-care yang ada di video ini. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik juga buat kalian kapanpun kalian nonton ini. Thank you guys so much for watching this video. Bye!